Males. Terjarak mimpi yang indah, lelah. Pak Jokowi, ini loh, apa anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden? Apa? Punya kapasitas apa? Rekam jejaknya apa? Pendidikannya apa? Iya. Banyak anak bangsa yang pintar, tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Setahu saya dari kecil itu kan untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini dan harus cakap untuk berbahasa paling enggak dua bahasa asing. Betul, Bu. Ini anak bapak bisa apa coba? Apa? Memang pada saat lalu Gibran itu meninjau lokasi banjir ya. Dan yang cukup mengejutkan reaksi dari warga sekitar. Dan bahkan ada emak-emak. Wah, padahal ini wakil presiden loh. Wakil presiden yang dipilih oleh jutaan masyarakat. Tetapi ini sangat mengejutkan. Kalau saya ketemu Gibran pasti juga minta foto ya. Walaupun saya tidak memilih Gibran sih. Tetapi ini respon dari emak-emak ini sangat mengejutkan sekali. Dan bahkan ada kata-kata males. Nah, kalau ada apa-apa nanti kabari saya ya. Males. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari video di sini ya. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Mumpung loh, menurut saya ini adalah kesempatan loh bagi warga ketika ada Gibran wakil presiden meninjau lokasi banjir. Ya seharusnya minta apalah. Tetapi warga di sini terlihat sangat malas sekali ya. Ini bahkan dikomentari oleh Murtadawan, detik-detik Fu Fafa nggak ada harga dirinya di depan mak-emak, sakit tapi tak berdarah. Ini sangat bau sekali. Seperti ini. Males men. Kalau ada apa-apa kabari. Males katanya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Ya memang sih ada yang menyambut baik, ada yang males. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya. Kenapa ada yang males? Seharusnya kalau ada kunjungan dari wakil presiden seharusnya disambut lah. Disambut keluhannya apa saja. Karena Gibran di sini belanja masalah. Apakah masalahnya justru tidak diselesaikan? Saya jadi ingat pada saat lalu ya. Ketika Gibran sidak gas LPG. Bahkan juga kurang lebih mengatakan hal yang sama. Kalau ada apa-apa kabari ya. Padahal di sini sudah ada apa-apanya, gas LPG langka dan lain sebagainya, sudah ada apa-apa, tetapi Gibran seolah-olah kalau ada apa-apa kabarin, padahal juga sudah gas LPG langka dan lain sebagainya. Ini juga kata-kata template lah, kata-kata template. Kemungkinan Gibran masih bingung ya, apa yang akan dilakukan ketika mau belusukan dan lain sebagainya. Apa cuma belusukan saja, meninjau lokasi seperti ini terus sudah pulang? Ya kan enggak. Seharusnya dicarikan solusi-solusi lah, solusi yang konkret. Seperti halnya supaya tidak terjadi banjir di wilayah tersebut dan lain sebagainya. Seharusnya seperti Pak Pramono. Pak Pramono bahkan sudah meninjau lokasi banjir dan bahkan juga akan mengeruk sungai dan lain sebagainya. Menurut saya itulah solusi yang paling relevan ya ketika ada situasi seperti saat ini. Jadi bukan kalau ada apa-apa kabari, kalau ada apa kabari. Kabarinya juga di mana? Apakah Gibran juga memberikan nomor telepon pribadinya kepada emak-emak tersebut? Kan tidak. Nah dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Mas Pra. Gak ada video lengkapnya, semua postingan cuma cuplikan secuil. Ya nggak masalah, emang Mas Wapres harus gimana reaksinya? Jelas lebih beradab justru Mas Wapres daripada orang tua tak tahu diri itu. Yang gue penasaran, kok adab yang jelek begitu lu dan gerombolan lu senang ya? Ya teman-teman, setelah banjir ya teman-teman, maka selaku wakil presiden Gibran Rakebuming Raka ya cek di lapangan dan meninjau lokasi banjir teman-teman, dan bertemu dengan masyarakat yang terkena banjir, yang menjadi korban banjir. Nah teman-teman ya, di momen tersebut ada seorang emak-emak atau ibu-ibu ya di jalan ya sedang ngobrol dengan wakil presiden Gibran, dan tahu apa yang disampaikan oleh emak-emak itu ya, katanya malas ya. Kita tidak tahu kenapa emak-emak itu mengatakan hal yang demikian. Nah teman-teman ya, yang menjadi perhatian adalah ketika Gibran ini Pak Wakil Presiden ini ya berkunjung di suatu tempat dan juga ya melihat rakyat, maka selalu dikait-kaitkan dengan politik, dan katanya ini ya untuk politik di tahun 2029.
karena ada isu-isu bahwa ini Gibran nantinya pasti akan mencalonkan diri sebagai calon presiden di tahun 2029 ya. Oke, di sini dikatakan teman-teman, ngobrol sama Gibran ya, jawaban emak-emak korban banjir jadi sorotan, Wapres nggak ada harga dirinya. Nah ini teman-teman bahwa rakyat ya, emak-emak tersebut ya seakan-akan tidak menghargai wakil presiden ya, bahkan untuk bisa ya setidaknya memberikan salam ya, memberikan salam pun tidak, dan bahkan dia kayaknya mencuekin wakil presiden. Kita tidak tahu apakah ini karena dia melihat wakil presiden dia karena lagi sibuknya ya, maka kita tidak tahu apakah ini ya yang menyebabkan ibu ini tadi ya bersikap seperti itu terhadap wakil presiden. Oke. Wakil presiden atau Wapres Gibran Rakabuming meninjau langsung rumah warga yang terdampak banjir di Perum Pondok Gede ya, Gede Permai Bekasi pada Rabu 5 Maret 2025. Kehadiran Gibran Rakabuming di lokasi banjir menuai sorotan publik di jagat maya. Nah, tak sedikit rekaman yang beredar sang putra sulung Jokowi itu mengobrol dengan warga setempat. Salah satu video memperlihatkan interaksi Gibran Rakabuming dengan seorang emak-emak. Dalam video yang dibagikan oleh akun @bungkus tukang, tampaknya Gibran Rakabuming menawarkan bantuan namun ditolak oleh ibu tersebut. Nah ini momennya teman-teman, tampaknya wakil presiden Gibran menawarkan ya bantuan ya, terus katanya dikasih bu, ucap Gibran ya, dikasih bu ya, kita tidak tahu apa yang dikasih itu. Oke, alih-alih menerimanya, emak-emak tersebut berjalan menjauhi Gibran Rakabuming dan tidak menatap ke arahnya ketika diajak ngobrol. Males jawab ibu tersebut. Nah ini ibu ini menjawab males ya, kita tidak tahu juga ya malasnya apa ya. Oke, jawaban emak-emak itu pun menuai atensi dari publik. Tak sedikit yang menilai jika tampaknya ibu korban banjir tersebut sudah terlalu lelah sehingga menanggapi dengan kata tersebut. Ya bisa saja seperti itu teman-teman, bahwa ibu ini ya mungkin memberes-beres rumah dan lain sebagainya. Ya mungkin ketika Pak Wapres menawarkan sesuatu ya, maka dia tidak merespon ya apa-apa karena ini sudah pusing dia dengan situasi banjir tersebut. Ya bisa saja kalau misalnya kita ya terkena banjir dan ini barang-barang semua berantakan dan hilang teman-teman, maka kita tidak fokus lagi untuk menanggapi orang lain, dan bisa saja seperti itu kepada ibu-ibu seperti ini, sehingga katanya ya malas ya, malas semuanya. Oke, ini jawabannya teman-teman, jawaban emak-emak males, singkat, padat, menyakitkan, tulis pemilik akun. Oke. Unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 27.000 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar. Buset, sekelas Wapres digituin, WKWK nggak ada harga dirinya. Ya harga dirinya sudah habis semenjak naiknya akun Fufu Fafa ke permukaan, dan apa jadinya kalau ini kan terus berlanjut. Apa kabar masa depan Indonesia 5 tahun ke depan? Komentar yang lain. Hahaha, emang nggak ada lawan ras terkuat di bumi sekelas Wapres aja ditanggapi begitu. Mungkin si ibu udah muak sama gaya-gaya pencitraan macam begitu. Ya baru di era sekarang Wapres dicuekin sama rakyat, Mas Wapres ini malu sambung dia. Oke. Itu mengenai momen-momen tersebut teman-teman, dan tentu ya ini menjadi satu perhatian bahwa tentu hal ini ya bukan karena disengaja, tetapi dalam karena mungkin bisa saja karena ya situasi seperti itu ya, sedang menghadapi satu situasi yang rumit. Momen Gibran disemprot emak-emak viral lagi, pertanyaannya jadi sorotan, punya kemampuan apa bisa jadi Wapres? Nah, putra sulung Jokowi atau Gibran Rakabuming resmi dilantik menjadi Wakil Presiden Wapres Indonesia, menampingi Presiden RI Prabowo Subianto
pada 20 Oktober 2024. Namun setelah 100 hari kerja, tak sedikit publik yang mengkritik banyak kebijakan pemerintah. Jagat maya pun sering diramaikan dengan isu politik, mulai dari aturan kenaikan PPN 12% hingga efisiensi anggaran yang kini berdampak hampir di seluruh sektor. Tak hanya itu, warganet pun sering mengkritik kinerja Gibran Rakabuming karena terlihat terlalu sering membagikan susu dan bansos, sehingga publik mempertanyakan perannya sebagai Wapres RI. Hal ini membuat video lawas ketika emak-emak melakukan demo dan menyemprot Gibran Rakabuming sebelum dirinya dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia. Namun pertanyaan emak-emak dalam video itu menjadi sorotan publik lantaran dinilai menggambarkan kondisi saat ini. Dalam video yang dibagikan ulang oleh akun @regar_oposisi, tampak seorang ibu mengeluarkan unek-uneknya tentang pencalonan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pak Jokowi, anak bapak itu punya kemampuan apa bisa jadi Wakil Presiden? Punya kapasitas apa? Rekam jejaknya apa? Pendidikannya apa? Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana, ucapnya. Lebih lanjut, itu tersebut mempertanyakan pendidikan dan kemampuan berbahasa suami Selvi Ananda tersebut dan membandingkannya dengan para tukang ojek dengan ijazah S1. Setahu saya dari kecil itu untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini dan harus cakap untuk berbahasa, paling enggak 2 bahasa asing. Ini anak bapak bisa apa coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek itu mereka PHK dan Pertamina dari mana-mana. Mereka pendidikan S1, Pak. Coba ajak bapak pikirkan. Bapak enggak tahu malu jadi presiden. Turun, Pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat ibunya dengan berapi-api. Nah, ini teman-teman tentang komentar-komentar para netizen. Dan tentu ini menjadi satu perhatian bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.